kepolisian melaksanakan tugas memberantas judi malah menjadi korban. Ikut belasungkawa pada korban dan keluarganya. Pasti saya boleh mengimbau agar istri dan anak-anak korban yang bertugas lalu menjadi korban itu mendapat perhatian yang ekstra luar biasa gitu. Tapi untuk kedepannya Pak, sebagai pengantar saya tadi, apa enggak perlu diinvestigasi? Sebelum saya mengatakan bahwa pelaku harus dihukum berat. Di antara pimpinan kepolisian dan TNI harus ada koordinasi agar tidak berkembang ke arah yang personal atau lembaga. Kita berharap ini penanganan bagi pelaku benar-benar transparan, tapi juga menghargai hak-hak asasi dan asas praduga tak bersalah dari yang bersangkutan. Kenapa begitu? Ke dalam saya menyarankan Pak, kepolisian ini harus melakukan investigasi tentang SOP ketika melaksanakan tugas, khususnya melaksanakan tugas memberantas judi yang namanya sabungan ayam. Salah satu yang paling berat dan berisiko di lapangan memberantas judi ada sabungan ayam. Itu bukan hanya di Lampung. Di Bali juga penuh risiko kalau menangani sabungan ayam. Ada polisi yang tusuk pakai tajinya ayam, ada itu. Saya ngomong begini maksudnya apa? Polisi pasti yang sudah profesi berusia tua punya SOP Pak. Perlu diinvestigasi, SOP ini sudah dilaksanakan nggak oleh petugas? Bukan maksud memojokkan petugas. SOP ini untuk ke depan. Tapi yang kemarin perlu diinvestigasi dulu. SOP sudah dilaksanakan nggak? Misal, beberapa waktu yang lalu pernah ada aparat Koramil terbunuh di lapangan. Itu ternyata operasi intel sebelum turun itu kedodoran Pak. Sama, ini apakah ada operasi intel nggak sebelum petugas-petugas itu turun? Cukup kondusif nggak dengan sekian petugas di lapangan, ada resiko nggak? Karena salah satu fungsi SOP yang saya tahu, mohon koreksi, tugas utama adalah penyelamatan petugas ketika turun di lapangan. Selamatkan petugas. Itu SOP yang saya pahami. Yang kedua, penyediaan personil itu dihitung dengan cermat kalau ada laporan intel. Terus yang ketiga, peralatan Pak. Apakah 3 hal ini yang utama ini sesuai dengan SOP sudah dikerjakan dengan baik? Sebab kalau SOP tidak dilaksanakan, ini justru bisa jadi pemicu timbulnya kejadian gitu. Sekali lagi, ini untuk ke depan. Sekali lagi, saya ikut belasungkawa atas korban. Dan kami akan terus berwacana agar pelaku itu diberikan hukuman yang setimpal, yang seadil-adilnya. Yang berikutnya, efisiensi anggaran. Saya ikut prihatin Pak, tugas-tugas kepolisian ini luar biasa berat. Seiring dengan efisiensi anggaran, menurut catatan yang saya baca ada inflasi Pak. Kalau 2 hal ini terjadi, pasti berkontribusi pada peningkatan anggaran Pak. Pasti ini. Lalu tugas-tugas polisi begitu banyak. Boleh nggak yang saya tahu? Program apa saja yang diprioritaskan, yang harus, mau nggak mau, harus dilaksanakan walaupun anggaran dalam kondisi sulit. Dengan tidak mengurangi kualitas pelaksanaan. Program apa saja yang oleh Bapak itu mau nggak mau harus dilaksanakan walaupun situasi anggaran seperti ini. Lalu untuk menggulkan tugas itu pasti Bapak punya strategi, punya terobosan. Saya kok ingin tahu untuk disampaikan ke masyarakat bahwa program-program utama dari Bapak itu pasti jalan,
dengan anggaran yang minim, kualitas yang baik, masyarakat nggak usah takut. Karena tugas Bapak ini sangat penting berkaitan dengan keamanan, Pak, keamanan masyarakat. Jadi masyarakat akan was-was apabila Kabah Harkam program-program utamanya tidak berjalan, karena itu implikasi negatifnya itu akan mengalir secara langsung ke masyarakat. Itu yang kedua, Pak. Kemudian yang ketiga, saya garis bawahi yang ketiga ini menyangkut sinergitas. Di kepolisian itu kan ada reserse, ada lalu lintas, ada humas. Sejauh mana sinergitas yang Bapak lakukan dalam waktu dekat ini dan untuk yang akan datang, sebab apa? Sebab banyak hal yang menyebabkan keamanan bisa terganggu. Dan itu berkait dengan fungsi-fungsi kepolisian lainnya. Misalnya mengenai penegakan hukum, mengenai reserse. Mohon dicatat dengan baik, Pak, tidak maksud memojokkan. Salah satu yang menjadi masalah, misalnya bukan di bidang Bapak, tapi akan berakibat ke bidang Bapak. Misalnya reserse. Pasti Bapak sudah punya data, ketika laporan masyarakat tidak jelas kapan penanganannya, sampai di mana prosesnya, mereka berdemo, mereka berprotes. Ya kalau udah begitu kan Bapak